Nah, kemudian ada hal yang menarik dibahas oleh para fuqaha di saat iqamah. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Orang yang iqamah itu memang sunnahnya berdiri. Makanya belum pernah saya lihat orang iqamah duduk, itu pernah. Sunnahnya memang berdiri. Mazhab Syafi'i menyatakan orang iqamah itu harus di tempat berbeda dia azan. Misalnya kan azannya di sini. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnahnya ketika dia azan di situ, iqamahnya harus pindah tempat. Sunnahnya. Kalau mazhab Hambali berbeda. Dia azannya di situ, iqamahnya juga di situ. Ini mazhab Hambali. Kita gunakan mazhab Syafi'i biar tidak bingung ya. Ini hanya sebagai pengetahuan. Kemudian kapan sudah mulai iqamah? Jika sudah ada imam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Nabi bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila iqamah untuk salat, fala taqumu, jangan kalian berdiri dulu. Hatta tarawni, hingga kalian melihat kedatanganku. Latar belakang hadis ini menceritakan masa di mana Nabi Muhammad lah menjadi imam. Karena di Masjid Nabawi yang menjadi imam hanya Rasulullah SAW. Kalau di Masjid Quba dikasih tugas ke sahabat yang lain. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnahnya di rumah. Sholat sunnahnya, karena rumah beliau berdempetan dengan masjid. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Para ulama hadis ketika menjelaskan makna hadis tersebut, makna salat di situ adalah salat sunnah. Salat sunnah Nabi kerjakan di rumah. Selesai salat sunnah Nabi kerjakan di rumah, tiba waktu salat, beliau salat sunnah lagi. Salat sunnah qobliyah di rumah juga. Kemudian Nabi keluar, selesai salat qobliyah, Nabi masuk ke masjid Nabi. Bilal atau Abdullah ibni Ummi Maktum lihat kedatangan Nabi, kemudian mereka iqamah, langsung iqamah. Ketika Nabi masuk masjid, langsung iqamah, langsung salat. Ini yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, masalah imam itu bebas. Ketika iqamah dia sudah ada di depan juga tidak masalah, atau posisi sedang berjalan menuju ke mihrabnya juga dibolehkan. Hukumnya sunnah. Masalahnya di makmum. Masalahnya di makmum. Kapan sih disunnahkan kita berdiri ketika dikumandangkan iqamah? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i selesai iqamat baru berdiri. Nah, jadi kalau iqamah masih dilantunkan, itu sunnahnya duduk dulu sampai selesai iqamah baru atur saf. Itu mazhab Syafi'i. Ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dan juga dalam kitab Al-Masail Mufhimah fil Adzan wal Iqamah. Kalau mazhabnya Imam Hanafi atau mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, itu ketika sampai di kalimat hayya lis shalah, itu baru mulai berdiri. Sebagian kitab mengatakan hayya lil falah. Mazhab Ahmad bin Hanbal disunnahkan makmum berdiri ketika iqamah sudah sampai di qad qamatis shalah, kemudian dia berdiri. Mazhab Malikiyah disunnahkan berdiri di saat iqamah, disuruh kita milih
terserah mau di awal, di tengah atau di belakang, boleh-boleh saja. Namun yang disepakati sudah berdiri dulu baru iqamah, itu tidak ada. Sudah atur saf duluan, saf sudah rapi baru dia iqamah, itu tidak ada di dalam pendapat para fuqaha. Ini harus saya disampaikan karena ilmunya seperti itu. Bisa dicari di berbagai mazhab, tidak ada. 4 mazhab tidak ada menyatakan demikian. Akan tetapi masalahnya di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ini sunnah-sunnah yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, selesai iqamah baru berdiri atur saf, ya. Atau Imam Malik pilih depan, tengah atau belakang dari iqamah, atau Imam Ahmad bin Hanbal sampai qad qamatis shalah, Abu Hanifah sampai hayya 'alas shalah. Nah, ini di zaman dulu, di zaman para sahabat, zaman para tabi'in, mereka itu kebiasaannya ketika sebelum iqamah sudah atur saf. Jadi sholat sunnahnya itu sudah bersaf, sehingga ketika iqamah itu dikumandangkan tidak perlu lagi memakan waktu lama mengatur saf karena sudah ada, sudah rapi, sisa dirapatkan saja. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Nah, di zaman kita berbeda, ada yang di belakang. Kalau tunggu iqamah, ini apalagi Al-Munawwar besar seperti ini. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, iqamahnya selesai baru datang ke saf, dia jalan sampai kemari sudah habis 1 rakaat. Nah, maka ini jadi pertimbangan. Tapi ada baiknya coba kita ikut cara yang diajarkan oleh para ulama itu. Sudah atur saf memang tuh, salat sunnahnya tidak terpisah-pisah, satu di ujung sana, satu di ujung sini. Sehingga ketika iqamah, kita kan mazhab Syafi'i biar lebih mudah, kita menggunakan mazhab Syafi'i. Ketika iqamah selesai, kita berdiri sudah di saf. Dapat kita kesunahan menurut mazhab Imam Syafi'i.